Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning Character Building Kewarganegaraan yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Daring terhadap Kesehatan Mental Karyawan yang terkait dengan SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Andini Kusumawardani dengan NIM 27025018660. Latar belakang pada permasalahan kali ini adalah perkembangan teknologi saat ini membawa dampak yang besar dalam dunia kerja. Hal tersebut mendorong perubahan operasional dan meningkatkan persaingan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kompeten. Sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental dapat menjadi kunci produktivitas dalam jangka panjang. Pada era digital saat ini, menggunakan sistem kerja daring karena fleksibilitas dan efisiensinya. Namun, hal tersebut juga memberikan tantangan baru terhadap kesehatan mental karyawan. Pekerjaan yang layak tidak hanya dilihat dari sisi upah, tetapi juga bagaimana dukungan perusahaan terhadap kesehatan mental para karyawannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak kerja daring terhadap kesehatan mental perlu ditingkatkan agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang menciptakan lingkungan kerja digital yang sehat dan manusiawi selaras dengan semangat SDGs nomor 8. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang terjadi. Yang pertama adalah apakah pekerjaan yang dilakukan secara daring dapat menciptakan pekerjaan yang layak? Yang kedua, apa saja pengaruh dari pekerjaan yang dilakukan secara daring terhadap kesehatan mental? Yang ketiga, apakah pekerjaan yang dilakukan secara daring mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini? Berdasarkan hasil temuan di lapangan, yaitu apakah pekerjaan yang dilakukan secara daring dapat menciptakan pekerjaan yang layak? Jawabannya adalah iya, karena pekerjaan daring dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang layak apabila perusahaan memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung produktivitas karyawan. Pekerjaan daring dapat menciptakan pekerjaan yang layak asalkan memenuhi beberapa syarat, yaitu seperti adanya perlindungan hak kerja, kejelasan jam kerja, akses terhadap jaminan sosial, serta perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental para karyawan. Yang kedua, melakukan pekerjaan dari rumah seringkali menimbulkan rasa jenuh dan bosan karena kurangnya interaksi dan komunikasi dengan rekan kerja. Selain itu, bekerja di rumah juga beresiko mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Hal tersebut secara perlahan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah pekerjaan yang dilakukan secara daring berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya dan dapat mengalokasikan biaya tersebut untuk mengembangkan bisnis lainnya. Pekerjaan daring juga membuka peluang rekrutmen tenaga kerja di berbagai daerah. Solusi yang dapat diberikan atas permasalahan yang terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan secara daring dapat mendukung SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi apabila dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, baik dari segi perekonomian maupun dalam segi kesejahteraan para pekerjanya. Yang pertama adalah memberikan standar kerja yang jelas dan memberikan pelatihan untuk pengembangan karir. Yang kedua, perusahaan menyediakan layanan konseling psikologis bagi para karyawannya. Yang ketiga, melakukan pemerataan terhadap infrastruktur digital dan membangun manajemen kinerja yang jelas dalam konteks daring. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik sebuah refleksi pribadi, yaitu dengan adanya proyek ini, saya menyadari bahwa tantangan dalam dunia kerja adalah melalui daring dan berkaitan dengan kesehatan mental karyawan, di mana fleksibilitas kerja juga bisa menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik.
Namun, saya menyadari bahwa pekerjaan tidak hanya soal upah, tetapi juga memiliki lingkungan kerja yang sehat secara mental dan emosional. Hal ini juga berkaitan dengan SDGs, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya bekerja dengan kondisi yang manusiawi. Saya juga belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, terbuka dalam sudut pandang, serta mampu bekerja sama dengan empati dan juga rasa hormat. Hal ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan ekonomi juga tidak bisa mengabaikan sisi kemanusiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi yang mendengarkan. Demikian, terima kasih.